Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu, Tambah Tahu. Hari ini channel Jadi Tahu akan membagi info mengenai perguruan tinggi yang membuatmu langsung kerja, sehingga tidak membuatmu menjadi pengangguran setelah lulus kuliah. Hal ini harus menjadi pertimbangan bagi diri kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Saat ini berapa banyak sarjana yang menganggur beberapa waktu setelah lulus kuliah? Apa kamu juga akan begitu nantinya? Kalau kamu nggak mau dipusingkan dengan kegiatan mencari kerja setelah lulus kuliah, perguruan tinggi kedinasan atau kita sebut PTK amat sangat layak dipertimbangkan. Berstatus sebagai mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus kuliah nanti kamu dapat langsung bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Penasaran perguruan tinggi mana saja itu? Jawabannya akan saya rangkum di video ini. Pertama, Politeknik Keuangan Negara atau biasa disebut PKN STAN. Siapa yang tidak tahu Politeknik Keuangan Negara STAN atau lebih sering disebut PKN STAN? Ya, PKN STAN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang paling banyak peminatnya. Pendaftarnya per tahun selalu di atas 100.000. Dan mayoritas siswa kelas 3 SMA pasti mengetahui PKN STAN. Karena banyak sekali pendaftar di setiap tahunnya, pasti persaingan untuk bisa masuk di PKN STAN sangatlah susah. Diperlukan perjuangan sangat keras dan keberuntungan. PTK di bawah Kementerian Keuangan ini bisa dibilang paling populer di antara PTK pemerintahan yang lain. Tahun 2017, pendaftar PKN STAN mencapai 166.000 orang, dengan kuota mahasiswa baru sebesar 6.900 orang. Tahun berikutnya, 2018, kuota mahasiswa baru PKN STAN sudah meningkat menjadi 7.300 orang dengan pendaftar jumlah 147.000 orang. Lulusan PTK ini akan langsung ditempatkan di seluruh instansi Kementerian Keuangan. Kedua, Politeknik Statistika STIS atau biasa disebut Polstat STIS. Politeknik Statistika STIS ini adalah sebuah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik RI atau BPS RI. Untuk yang sedikit asing dengan BPS RI merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Umumnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan UU nomor 7 tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut, ditetapkan UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Berdasarkan UU ini, yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik menjadi Bahan Pusat Statistik. Ada sejumlah 17.886 lulusan SMA yang melamar kuliah di Polstat dengan kuota penerimaan mahasiswa baru sebesar 600 orang. Hanya 100 kursi lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Ketiga, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau biasa disebut IPDN. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disingkat IPDN, adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Berdasarkan Kepres nomor 87 tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan IIP menjadi IPDN. Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah yang bergerak di bidang kapamong kerajaan, yang bertujuan menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian. Keunggulan belajar di kampus ini adalah tidak dipungut biaya, disediakan asrama, masih kuliah sudah diangkat menjadi CPNS. Selama masa pendidikan diberi uang saku, dan lulus kuliah tidak bingung mencari kerja karena langsung ditempatkan di instansi pemerintah. IPDN mempunyai beberapa cabang, diantaranya ada di Manado, Makassar, Mataram, Jayapura, Pontianak, Bukit Tinggi, serta Cilandak. Untuk kampus utamanya sendiri terletak di Jalan IR Soekarno, kilometer 20, Desa Cibesi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Pendidikan di IPDN sendiri mengharuskan seluruh mahasiswa untuk menempati selain kampus utama di tahun kedua perkuliahan. Nantinya di kampus regional tersebut, mahasiswa IPDN dituntut untuk terjun langsung ke masyarakat. Harapannya lulusan IPDN nantinya bukan hanya dapat memegang jabatan saja, tetapi juga dapat mengerti masyarakat yang ada. Hingga saat ini banyak alumni IPDN yang telah menjabat menjadi bupati, wali kota, bahkan gubernur. Mahasiswa PTK di bawah Kementerian Dalam Negeri ini memang tampak gagah dan elegan dengan seragamnya. Belum lagi jaminan bekerja sebagai aparatur pemerintah di tingkat pusat maupun daerah setelah lulus kuliah. Siapa yang tak tertarik coba? Kuota mahasiswa barunya juga cukup besar, mencapai 2.000 orang pada tahun 2018. Dan tahukah kamu berapa banyak lulusan SMA yang menjadi mahasiswa IPDN pada tahun yang sama? Ada 48.657 orang. Wow. Keempat, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Ilmu Imigrasi atau Poltekim. Poltekip atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan merupakan pendidikan kedinasan diploma 3 di bidang teknis pemasyarakatan. Poltekip adalah perguruan tinggi kedinasan ikatan dinas yang jadi biaya kuliah pasti gratis. Dan setelah kuliah bisa langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara atau biasa disebut sebagai pegawai negeri sipil. Poltekip merupakan perguruan tinggi kedinasan yang terletak di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akademi Ilmu Pemasyarakatan didirikan berdasarkan keputusan Presiden RI. Akademi ini didirikan sebagai kawah candra di muka kader-kader pemasyarakatan di Indonesia dan memiliki tugas pokok melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional. Program Diploma D3 yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang pemasyarakatan. Penerimaan calon taruna baru Poltekip dibuka untuk menerima putra-putri terbaik bangsa dari lulusan sekolah menengah atas untuk dididik menjadi petugas pemasyarakatan yang mampu menjadi pelaksana teknis, pengambilan keputusan, manajemen, dan peneliti. Berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Poltekip dan Poltekim mencetak calon-calon pejabat teknis yang masing-masing bertugas di lembaga pemasyarakatan dan kantor imigrasi. Kuota mahasiswa baru tahun 2018 untuk keduanya sebesar 600 orang. Dengan pendaftar mencapai 18.000 lebih orang pada tahun tersebut. Kelima, Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD. Sekolah Tinggi Transportasi Darat adalah perguruan tinggi kedinasan yang bernaung di bawah Kementerian Perhubungan. Cikal bakal Sekolah Tinggi Transportasi Darat bermula dari didirikannya Akademi Lalu Lintas atau ALL pada tanggal 8 September 1951 oleh Presiden Insinyur Soekarno. Dengan alasan tertentu, pada tahun 1964, ALL tidak dioperasikan atau tidak melakukan kegiatan. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan lalu lintas, perkembangan teknologi transportasi jalan dan kompleksitas permasalahan lalu lintas jalan, lahirlah gagasan untuk mengaktifkan kembali Akademi Lalu Lintas. Pada tanggal 5 Desember 1980, Akademi Lalu Lintas diaktifkan kembali dengan nama Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya atau disingkat BPL ALL AJR, namun masih disebut-sebut dengan nama Akademi Lalu Lintas. Kementerian Perhubungan mencetak calon-calon pegawainya di STTD. PTK yang berlokasi di Bekasi ini diminati oleh 11.584 lulusan SMA pada tahun 2018 yang memperebutkan 912 formasi. Keenam, Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN. Sekolah Tinggi Sandi Negara adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2003 tanggal 17 April 2003 tentang pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara. STSN merupakan satu-satunya pendidikan tinggi persandian di Indonesia.
STSN didirikan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas SDM, aparatur bidang siber dan sandi yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan ancaman terhadap pengaman informasi rahasia negara. STSN menyelenggarakan program diploma. STSN didirikan berdasarkan surat Mendiknas tanggal 17 Januari 2002 dan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2003 tanggal 17 April 2003 tentang pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara. Sekolah Tinggi Sandi Negara merupakan peningkatan status dari Diploma 3 Akademi Sandi Negara atau Aksara atau Pendidikan Ahli Madya Sandi atau PAMS. STSN didirikan guna memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya, aparatur bidang siber dan sandi yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan ancaman terhadap pengaman informasi rahasia negara. Ibaratnya sih, lulusan STSN nanti bakalan menjadi garda depan negara untuk penanggulangan ancaman negara di bidang pengamanan cyber. Jadi kalau ada yang mau menghack fasilitas negara kita, para lulusan STSN inilah yang bakal mengamankannya. Setelah lulus dari kampusnya di Bogor, alumni STSN akan menjadi pegawai yang menangani pesandi negara. Penting, penuh rahasia, dan keren banget kan? Oleh karena itulah kamu harus dapat melewati 7 tahapan seleksinya. Pada tahun 2018, kuota penerimaannya tak terlalu banyak, hanya 100 orang saja, dengan pendaftar sejumlah 2.483 orang. Wow banget kan? Itulah kampus kedinasan yang menjadi opsimu jika ingin melanjutkan kuliah. Sekian informasi kali ini. Semoga informasi yang bermanfaat sahabat. Jadi tahu, tambah tahu. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan like-nya ya teman, sehingga pembuat video lebih bersemangat lagi dalam menyebarkan informasi. Terima kasih.